Ada banyak penemuan yang ditemukan peninggalan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, Gua Longyo. Gua Longyo adalah serangkaian gua berukuran beragam yang letaknya di Bukit Peonis. Letaknya berada di dekat desa Xianbeicun, di Sungai Lan, Longyo, China. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1992. Dan hingga saat ini, sudah ada sekitar 24 gua yang ditemukan di area tersebut. Gua misterius Longyo ini, diperkirakan dipahat dan diukir pada tahun 212 sebelum Masehi. Tepatnya pada zaman dinasti Qin. Gua Longyo ini, disebut-sebut penduduk Cina sebagai keajaiban dunia yang ke-9. Situs Gua Longyo ini, terdiri dari 24 buah. Yang terdapat batu sejumlah jutaan meter kubik. Sampai sekarang, gua ini masih menyimpan banyak misteri, tentang bagaimana cara orang-orang dulu membuat gua ini. Yang padahal, pada abad sebelum Masehi, belum ada alat-alat berat yang canggih seperti sekarang ini. Tentunya, hal ini mengundang tanda tanya para ilmuwan, mengenai teknologi seperti apa yang digunakan pada masa itu. Bayangkan saja, luas dari setiap gua itu lebih dari 1000 meter persegi. Dan dengan ketinggian sampai 30 meter, serta luas area yang mencakup lebih dari 30.000 meter. Gua ini sangat berbeda dibandingkan gua-gua lain pada umumnya. Struktur gua biasanya terhubung antara satu lorong dengan lorong yang lain. Akan tetapi, Gua Longyo ini terpisah-pisah, dan tidak memiliki lorong penghubung ataupun terowongan. Di dalam gua ini pula terdapat beberapa ukiran-ukiran yang sangat rapi. Dan para ilmuwan meyakini, bahwa pola-pola ukiran itu merupakan simbol yang memiliki arti tertentu. Sementara itu, pola-pola yang terdapat di dinding gua, memiliki kesamaan dengan peralatan tembikar, yang berasal dari abad ke-500, sampai 800 sebelum Masehi. 7 dari 24 buah yang ada di sana, memiliki pola pahatan yang menyerupai rasi bintang Big Dipper. Tetapi sayangnya, gua yang ditemukan pada tahun 1992 itu, tidak memuat catatan sejarah ataupun artefak apapun yang bisa ditelusuri. Bahkan, keberadaan gua-gua ini pun tak ditemukan dalam catatan sejarah manapun. Karena minimnya informasi, penduduk sekitar pun sampai saat ini meyakini, bahwasanya gua ini dibangun oleh manusia, yang dibantu oleh iblis. 2. Peta Piri Reis. Pada tahun 1929, ada sebuah peta misterius yang ditemukan oleh Hal Edhem di bawah tanah istana Turki. Peta itu dibuat oleh Ahmed Muhyiddin Piri, atau yang biasa dikenal dengan Piri Reis. Piri Reis. Ia adalah seorang laksamana angkatan laut dari Kesultanan Ottoman abad ke-16. Dia memiliki keahlian di bidang navigasi, geografi, dan menjadi kartografer. Jadi, pada tahun 1513, Piri membuat peta yang menarik perhatian dari para ilmuwan.
Hal itu lantaran dia berhasil memetakan kepulauan di Atlantik dan dunia timur, seperti Jepang. Padahal, dunia barat sendiri baru menemukan Antartika pada tahun 1773, lewat perjalanannya yang dilakukan oleh James Cook dari Inggris. Artinya, peta yang ditulis di atas kulit oleh Peary ini, umurnya 260 tahun lebih tua, dibandingkan peta yang dibuat oleh Inggris. Peta yang dibuat Peary ini pun mempunyai keakuratan yang di luar nalar. Sampai-sampai, pengarang buku Erik von Daniken berpendapat, bahwa Peary menggambar peta itu dari luar angkasa. Padahal, di abad ke-15 belum ada teknologi ataupun pesawat, yang bisa mencapai luar angkasa. Adalah hal yang mungkin, bila peta itu dibuat oleh kekuatan alien, atau kekuatan lain yang tak kasat mata. Peary Ray sendiri menulis dalam buku kitab Bahriye, yang artinya buku bahari. Di dalam buku itu, Peary mengakui, bahwasanya dia tak pernah sekalipun berlayar ke Atlantik. Terlepas dari peta yang misteriusnya itu, Peary Reis ternyata berkontribusi besar terhadap ilmu geografi, dan ilmu navigasi di masa selanjutnya. Kendati demikian, Peary harus dihukum mati pada tahun 1554. Hal itu terjadi, lantaran ia menolak mendukung Gubernur Basro, dalam pertarungan melawan Portugis di Teluk Persia. Nama Peary Reis, sekarang banyak digunakan sebagai nama kapal yang ada di Turki. 3. Surat Iblis. Surat yang diyakini berusia 300 tahun ini, ditulis oleh seorang biarawan di Sisilia, Italia. Biarawan ini bernama Suster Maria Crocifissa della Concessione. Dia menjalani hidup di sebuah biara Montenegro, di Sisili, Italia. Suster Maria ini mengaku, bahwasannya dirinya telah dikuasai oleh iblis, untuk kemudian diperintahkan menulis surat tersebut. Surat misterius itu ditulis dengan menggunakan alfabet kuno. Dijelaskan di dalamnya, bahwasanya surat tersebut ditulis dengan menggunakan tinta, pada suatu pagi di tahun 1676. Suster Maria ini hanya menghabiskan waktu sepanjang malam, untuk menulis berlembar-lembar surat tersebut. Menurut Maria, Lucifer berencana membuatnya melawan Tuhan. Dan meyakini dirinya hanya untuk melayani iblis. Berlembar-lembar surat yang ditulis Suster Maria ini, menggunakan beragam huruf alfabet yang aneh. Sehingga, waktu itu tak satupun orang sanggup, untuk menerjemahkan isi surat tersebut. Pesan misterius pada surat iblis itu, akhirnya dapat diketahui. Setelah sejumlah peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum mengetahuinya. Pengetahuan Pusat Ludum itu mampu memecahkan kode-kode kuno dalam surat tersebut. Dari isi surat tersebut menyebutkan, bahwasanya Allah, Yesus, dan Roh Kudus, mereka adalah benda mati. Allah berpikir, dia dapat membebaskan jiwa-jiwa. Namun sistem ini tidak bekerja untuk siapapun. Tulis pesan dari surat iblis tersebut. Meskipun surat itu berhasil diterjemahkan. Namun, para peneliti tidak percaya, bahwa Suster Maria pernah dikuasai oleh iblis. Sebaliknya, para ilmuwan menduga, kalau Suster Maria ini menderita semacam penyakit jiwa, atau yang biasa dikenal skizofrenia. Penyakit yang diderita si suster ini, membuat dirinya mampu menjadi menguasai banyak bahasa. Dan membuatnya berimajinasi sedang berdialog dengan iblis. 4. Baterai Baghdad. Pada tahun 1938, seorang arkeolog yang bernama Wilhelm Koenig menemukan sebuah guci tanah liat, yang berada di wilayah Hujud Rabu, Baghdad. Setelah guci tersebut diteliti, ternyata benda tersebut telah berusia 2000 tahun. Namun ternyata, guci itu bukanlah guci biasa. Di dalam guci tersebut, ilmuwan menemukan sebatang besi di dalam silinder tembaga. Hal itu pun lantas membuat beberapa orang beranggapan, bahwa kemungkinan besar itu adalah sebuah baterai. Dan itu menjadi penemuan yang luar biasa.
Di mana, pada 2000 tahun yang lalu, orang-orang zaman dahulu belum memiliki pengetahuan mengenai kelistrikan. Teknologi baterai yang tercatat, baru ditemukan pada tahun 1800-an. Sementara, 2000 tahun yang lalu, orang di Baghdad telah berhasil membuat sebuah baterai. Dan baterai kuno di Baghdad ini disebut dengan baterai Parthia. Ada seorang teknisi yang bernama F.M. Gray. Dia mencoba membuat tiruan dari artefak kuno itu. Dan percobaannya itu menunjukkan bahwa benda tersebut memang dapat berfungsi sebagai baterai dengan cara memasukkan cairan asam ke dalamnya. Baterai Parthia ini menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 sampai 2 volt. Menurut Paul Kaiser dari Universitas Alberta, kemungkinan baterai Parthia ini digunakan sebagai alat analgesik atau penahan rasa sakit pada masa itu. Dan ternyata, pada 5000 tahun sebelum penemuan baterai ini, ada sebuah buku kuno dari India yang berjudul Silpa Sansar. Buku itu dibuat pada masa pemerintahan Maharaja Rama, sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. Buku itu menyebutkan bahwasanya Sri Parasuram Haritate yang menerangkan prinsip teknis cara kerja baterai yang formatnya mirip dengan baterai kuno di Baghdad tadi. 5. Kodeks Gigas. Kodeks Gigas alias Kitab Setan adalah salah satu manuskrip terbesar yang pernah ditemukan di planet ini. Para ahli mengatakan bahwa kitab aneh ini ditulis dengan menggunakan lebih dari 160 kulit binatang. Berat dari manuskrip ini bisa dibilang cukup besar, yaitu hampir 75 kg. Buku ini terdapat sekitar 320 halaman, di mana beberapa lembar lainnya telah sengaja dihilangkan. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa kitab kuno ini diciptakan sebagai hasil dari perjanjian dengan setan. Oleh karena itu, manuskrip ini kemudian disebut dengan Kitab Setan. Dan ditambah lagi, karena di dalamnya terdapat ilustrasi setan yang sangat besar. Buku kuno ini juga memakai lebih dari satu bahasa. Di dalamnya tertulis bahasa Latin Yunani, Ibrani, dan abjad Slavia. Salah satu legenda yang mengisahkan tentang kitab setan ini mengatakan bahwa naskah itu ditulis oleh seorang biarawan yang melanggar sumpah. Dan dia akan dihukum dengan cara dikubur hidup-hidup. Untuk menghindari hukuman tersebut, sang biarawan itu berjanji untuk membuat sebuah naskah yang memuliakan biara, dan mencakup seluruh pengetahuan manusia. Dan biarawan itu hanya diberi waktu semalam saja, untuk bisa menyelesaikan tulisannya itu. Kemudian pada tengah malam, biarawan itu menyadari bahwasanya dia tak akan bisa tepat waktu, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Akhirnya, dia pun membuat suatu permohonan, yang bukannya dilakukan pada Tuhannya. Pada saat itu, dia malah meminta bantuan kepada iblis. Saat itu, dia meminta bantuan iblis, untuk menyelesaikan kitab itu. Dia melakukan perjanjian, dan bersedia ditukar dengan jiwanya. Dan iblis itu pun akhirnya setuju. Alhasil, biarawan itu mampu menyelesaikan naskah tersebut dalam waktu 1 malam saja. Salah satu bentuk terima kasih dari biarawan itu, dia bersedia melukiskan gambar iblis di dalam kitab tersebut. Menariknya, para ahli telah memperkirakan waktu yang dibutuhkan, jika kitab kuno itu benar-benar ditulis dengan tangan dalam semalam. Bahwa waktu normal yang dibutuhkan berkisar 5 tahun, untuk bisa menyelesaikan kitab itu secara keseluruhan. Kini, kitab iblis, alias Kodeks Gigas itu dipamerkan di Perpustakaan Nasional di Stockholm. 6. Mantra Sihir Timur Serbia. Seorang peneliti di timur Serbia menemukan sebuah gulungan emas dan perak, yang ternyata berisi mantra sihir. Gulungan misterius itu, terkubur bersama jasad manusia yang meninggal 2000 tahun yang lalu.
Mereka memperkirakan, isi mantra dalam gulungan itu menunjukkan kekuatan baik dan jahat. Mantra itu ditemukan dalam lembaran rapuh yang dihiasi banyak simbol. Setiap mantranya berukuran sangat kecil. Ukurannya hanya seukuran bungkus permen. Tempat penguburan mantra ini berada dekat dengan kota, yang dulunya bernama Kostolak, yang merupakan bagian dari kota Roma antara abad 1 dan 6 Masehi. Prediksi para ilmuwan menunjukkan, bahwasanya mantra itu terkubur sekitar abad ke-4 Masehi. Miomir Corak dari Archaeological Institute di Belgrade mengatakan, yang kami ketahui, tulisan di mantra ini menggunakan abjad Yunani dengan bahasa Aramik. Ini menjadi misteri dari Timur Tengah untuk kami. Peneliti lain yang bernama Ilya dan Chovit mengatakan, kami menemukan nama-nama dari beberapa iblis yang berhubungan dengan wilayah Syria saat ini. Sampai saat ini pun, para peneliti belum melakukan analisis sepenuhnya. Sehingga, mereka belum bisa membaca isi keseluruhan dari penemuan itu. Para peneliti mengatakan, bahwa mantra ini dikuburkan bersama orang-orang yang meninggal, karena menjadi korban kekerasan. Dan mereka percaya, bahwa orang-orang tersebut biasanya kesulitan menemukan kedamaian di dalam kubur sana. 7. Komputer kuno. Pada tahun 1901, ada penemuan benda aneh, di dekat pulau Antikythera Yunani. Waktu itu, para penyelam tak sengaja menemukan sebuah benda aneh di dalam kapal era Romawi, yang telah tenggelam di wilayah tersebut. Benda ini berbentuk kotak persegi, dengan roda gigi dan dial. Serta prasasti kecil yang tertulis di atasnya. Awalnya, mereka kira ini hanyalah sebuah alat kuno, yang hanya berfungsi untuk memprediksi gerhana. Akan tetapi, benda ini adalah sebuah kalkulator mekanik, yang menjadi cikal bakal terciptanya komputer saat ini. Penemuan ini dinamakan dengan mekanisme Antikythera. Penemuan benda aneh ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Siapa yang telah membuat benda ini? Dari manakah benda ini berasal? Dan untuk apakah benda itu dibuat? Dari beberapa pertanyaan itu, baru-baru ini para peneliti mengklaim. Mereka telah menemukan tanggal pasti, kapan mekanisme Antikythera itu dibuat. Yaitu pada 22 Desember 178 sebelum Masehi. Namun, temuan ini ditanggapi skeptis oleh Alexander John, seorang profesor sejarah di New York University. Jones menyebut, ada banyak masalah dalam penelitian ini. Mulai dari masalah besar, hingga masalah kecil. Yang bagaimanapun, merupakan gejala dari kurangnya landasan yang baik, dalam konteks luas astronomi dan sains kuno. Namun sampai saat ini pun, komputer kuno ini masih menjadi perdebatan bagi para ilmuwan. Sehingga, penemuan ini masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Setelah membahas 7 penemuan yang berhubungan dengan iblis, mungkin dari kita ada yang masih bertanya-tanya. Siapakah iblis sebenarnya? Dan mengapa iblis diciptakan? Lantas, bagaimana keadaan umat manusia, jika iblis tidak diciptakan oleh Allah? Kali ini, kami akan membahas tentang keadaan dunia, jika iblis dan syaiton tidak diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang durhaka, dan tidak mentaati perintahnya. Iblis dan syaitan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal itu sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya yang menyesatkan manusia, dan selalu berupaya untuk menjauhkan anak Adam dari Tuhannya. Banyak dari kita yang beranggapan, bahwasanya iblis dan syaitan ini diciptakan oleh Allah tanpa ada manfaatnya, dan tanpa ada gunanya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu atas apa yang Dia ciptakan. Terdapat kisah teladan yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman, yang menceritakan tentang iblis dan syaiton. Nabi Sulaiman alaihissalam.
Beliau adalah Nabi yang Allah izinkan kepadanya, semua golongan makhluk untuk tunduk kepada Nabi yang satu ini. Baik dari golongan manusia, jin, hewan, bahkan angin, semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk patuh kepada Sulaiman. Awal kisah. Ketika itu, Nabi Sulaiman banyak melihat kejadian rakyatnya melakukan maksiat. Tentunya perilaku ini didasari oleh hasutan dari syaiton, hingga manusia bisa lalai, dan bahkan hilaf untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kejadian ini, Nabi Sulaiman melihat sebab manusia melakukan maksiat itu bermula dari hasutan syaiton. Dan syaiton adalah tentaranya iblis, untuk menggiring anak cucu Adam ke dalam kubangan api neraka. Oleh sebab itu, Nabi Sulaiman berpikir, bagaimana jadinya jika ditangkapnya saja iblis dan syaiton itu. Kemudian dipenjarakan mereka semua, sehingga umat manusia tidak ada lagi yang melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis dan syaiton. Aku ingin mengurung, serta mengikat mereka. Sehingga manusia tak lagi berbuat dosa dan maksiat setelahnya. Namun permintaan dari utusannya itu tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya kepadamu jika iblis ditangkap dan dibinasakan." Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rob, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kau tangkap iblis dan syaiton, maka akan banyak pekerjaan manusia yang ditinggalkan. Namun Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin menangkap dan memenjarakan makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan syaiton. Hingga pada saat itu, seluruh iblis dan syaiton di dunia ini hilang. Semuanya ditangkap dan dibelenggu oleh Allah. Perlu diketahui, walaupun Nabi Sulaiman ini merupakan raja yang sangat kaya raya, akan tetapi ia lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan berdagang. Beliau berjualan tas di pasar, yang tak jauh dari istana kerajaannya. Padahal, setiap hari di dapur istana kerajaan selalu memasak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Namun, makanan yang dimasak ini dibagikan kepada seluruh rakyatnya, dan para anggota kerajaan. Nabi Sulaiman adalah sosok raja yang sederhana. Beliau hanya mau makan dari hasil usahanya sendiri, yakni menjual tas hasil buatan tangannya sendiri di pasar. Nabi Sulaiman menyuruh beberapa anak buahnya untuk menjual tas dagangannya di pasar terdekat. Maka berangkatlah anak buahnya Nabi Sulaiman ke pasar, dengan membawa beberapa macam tas yang akan dijual. Lalu, sesampainya anak buah ini di pasar, mereka pun heran. Nampak hari ini pasar sepi akan pedagang dan pembeli. Tidak ada orang sama sekali di sana. Padahal, waktu itu adalah hari di mana pasar seharusnya sedang ramai-ramainya. Merasa kebingungan, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, akhirnya para anak buah Nabi Sulaiman ini pulang ke istana, dan melaporkan kejadian ini kepada rajanya. Sesampainya di istana, Nabi Sulaiman merasa heran, mengapa anak buahnya ini sudah pada pulang. Sementara, tak lama yang lalu mereka baru saja berangkat ke pasar. Akhirnya, salah satu anak buahnya ini mulai menceritakan apa yang sedang mereka lihat di pasar. Mendengar cerita dari anak buahnya ini, Nabi Sulaiman ikut keheranan tentang ada apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mungkin besok pasar akan ramai. Untuk itu, berangkatlah lagi besok kalian ke pasar. Kemudian jual tas-tas ini di sana. Ucap Nabi Sulaiman kepada para anak buahnya.
Akhirnya, karena hari itu tidak ada tas dagangannya yang terjual, akhirnya Nabi Sulaiman hari itu tidak makan. Beliau hanya meminum air saja. Keesokan harinya, berangkatlah lagi para anak buah Nabi Sulaiman ke pasar. Dan kembali terulang lagi, mereka mendapati pasar masih sepi seperti kemarin. Kemudian mereka pun menunggu sebentar. Rupanya, setelah ditunggu sampai siang, tidak ada seorang pun yang datang. Lalu mereka pulang lagi ke istana, dan menceritakan kejadian ini kepada raja mereka. Nabi Sulaiman kemudian menyuruh mereka untuk mencari tahu, di manakah keberadaan orang-orang yang biasanya ada di pasar. Lalu mereka berpencar, dan segera mencari orang-orang pasar ini. Akhirnya, didapatinya orang-orang yang biasanya berjualan di pasar, ternyata mereka sedang berkumpul di tempat-tempat ibadah, dan di kuburan. Didengarnya mereka pada menangis, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua meminta agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para anak buah Nabi Sulaiman kemudian menyampaikan kabar ini kepada rajanya. Nabi Sulaiman pun masih bingung, mengapa orang-orang ini sampai 2 hari tidak berdagang. Mereka malahan hanya beribadah dan hanya mengingat kematian saja. Akhirnya Nabiullah Sulaiman bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apakah yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang ini tidak bekerja mencari nafkah? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap para iblis dan syaiton, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Mereka hanya memikirkan tentang akhirat saja. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu, bahwasanya menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Setelah mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Sulaiman melepaskan iblis yang ia penjarakan. Dan pada keesokan harinya, pasar kembali menjadi ramai. Orang-orang yang sebelumnya ke tempat ibadah dan kuburan, kini mereka kembali berdatangan ke pasar, untuk berdagang dan membeli kebutuhan. Dan mereka pun mulai membuka kios mereka masing-masing. Orang-orang mulai kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia, untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari kisah Nabi Sulaiman, kita akan beranjak mengenal, siapakah Raja Iblis yang sebenarnya. Dan bagaimana bentuknya. Mari simak penjelasannya bersama-sama. Azazil. Iblis adalah sosok yang sering diidentifikasi sebagai musuh bebuyutan manusia. Al-Quran telah menyajikan kisah mengenai iblis dalam beberapa ayat. Salah satu ayat yang membahas tentang iblis adalah surah Al-Baqarah ayat 34. Ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan kafir. Dalam Islam, iblis memiliki raja. Lalu, siapa Raja Iblis dalam Islam? Mengutip dari buku, Mengungkap Rahasia Iblis. Karya Muhammad Abduh Mugawiri. Iblis adalah jin yang tinggal di suatu tempat bernama Al-Jazair. Wilayah tersebut berada di atas permukaan bumi. Iblis tersebut hidup bersama dengan sekumpulan jin lainnya. Mereka inilah yang melakukan kerusakan di bumi. Hingga malaikat pun turun, lalu memerangi mereka, dan menawan sebagian dari iblis tersebut. Di antara tawanan itu adalah iblis, yang tidak bisa naik ke langit. Kecuali setelah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya. Azazil adalah Raja Iblis di dalam Islam. Masih mengutip dari sumber sebelumnya, tawanan iblis yang dikenal dengan nama Azazil ini, menjadi pemimpin malaikat di langit dunia. Azazil adalah berasal dari bahasa Suryani.
Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Azazil bernama Al-Harits. Azazil termasuk golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, Azazil membangkang dan arogan. Maka dari itulah, Azazil berubah menjadi setan yang terkutuk. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis. Firman tersebut termaktub dalam Al-Quran Surat Syot, ayat 75. Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan, dengan kedua tanganku, kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi?" Mengutip dari buku Strategi Melumpuhkan Iblis, karya Rahmat Ramadana Al-Banjari. Makhluk alam tertinggi tersebut adalah para malaikat, yang tercipta dari nur cahaya ketuhanan. Dan semua malaikat tersebut diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah." Quran Surat Syot, ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Azazil dengan iblis, karena identik dengan ketidakjelasan, atau kesamaran. Atas keengganan bersujud itu, Allah kemudian mengusir iblis dari hadirat kedekatannya, menuju bentangan kejauhan darnya. Penjelasan ini termaktub dalam Quran Surah Syot, ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarlah darinya, surga. Karena sesungguhnya kamu terkutuk." Dengan demikian, hakikat pengurisan adalah pencampakan dari strata ketinggian ke dasar jurang kerendahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, "Sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran Surah Syot, ayat 78. Diriwayatkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk iblis, ia malah justru menampakkan kebahagiaannya, sehingga alam ini penuh dengan dirinya. Iblis pun mengatakan, bahwa hal tersebut adalah pelepasan, yang membuat iblis memiliki kesempatan bergerak, yang tidak akan pernah dimiliki para malaikat terdekatnya atau al-muqarrabin, atau para rasul-rasul Allah. Kemudian, iblis berujar kepada Allah, agar diberikan ketangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Dan iblis akan selalu berusaha menyesatkan para manusia. Allah pun membiarkan iblis mengganggu dan menyesatkan manusia dalam kesesatan. Perlu diketahui, terdapat beberapa karakteristik iblis yang perlu kita ketahui. Masih mengutip dari sumber sebelumnya, berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai karakteristik iblis. 1. Diciptakan dari percikan nyala api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr, ayat 27. 2. Iblis dapat menjelma apa saja, sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka inginkan. 3. Iblis tidak dapat dilihat dengan mata lahir, karena mereka adalah makhluk gaib. 4. Iblis tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Sebab, mereka telah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlahnya tidak terdeteksi oleh manusia. Mereka hanya bisa mengelabui orang yang setia terhadap perintahnya, tanpa bisa berbuat tipu daya kepada orang yang beriman, ikhlas, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Tafsir Al-Munir, karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, serta dinukilkan dari Hasyiat Asy-Syawi atas Tafsir Al-Jalalain,
Dalam sejumlah riwayat dikatakan, konon, iblis adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun. Dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah lah semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberi gelar Al-Aziz, atau yang berarti makhluk Allah yang termulia dan perkasa. Kepada iblis, ada juga yang memberi gelar Azazil, atau panglima besar malaikat. Dijelaskan, dalam tafsir Qoshoshi Jilid 1 susunan Sofyan Hadi. Sebutan tersebut lantas berubah, akibat pembangkangan yang ia lakukan. Secara harfiah, iblis artinya keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-A'raf, ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Keangkuhan iblis itu menyebabkan dia diusir dari surga oleh Allah, sebagai makhluk yang hina. Sikap angkuh dan pembangkangan, tidak patut berada di dalam surgani Allah. Penyebutan madzuman atau maduron atau terhina lagi terusir, menunjukkan terhinanya iblis dalam bentuk yang berlipat ganda. Seakan Allah hendak mengatakan bahwa kehinaan iblis karena keangkuhan dan pembangkangannya tidak cukup dalam satu penghinaan saja. Pada surat Al-Hijr ayat 36 hingga 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku, sampai hari mereka, manusia, dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan, sampai hari yang telah ditentukan waktunya, atau kiamat." Dari kisah tadi, terdapat hikmah yang dapat kita ambil. Bahwasanya, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita menganggap jahat, tak berguna, dan bahkan menimbulkan masalah. Sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu atas apa yang Dia ciptakan. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah ketakwaan Anda terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.